Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Nawati dengan NIM 837306763. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran terpadu. Oke, silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang berpamitan dengan kedua orang tuanya? Wah, semuanya pintar-pintar ya, dan harus ditingkatkan lagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar PKN tema 7, subtema 1 mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Untuk itu, siapkan buku tulis, pulpen, dan juga buku tematiknya ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu untuk mengenal keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, untuk mengenal keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara kita menyikapi keberadaan atau keberagaman yang ada. Nah, anak-anak, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membaca yang ada di bukunya. Setelah itu, kita akan pelajari bersama, oke? Oke, sudah selesai ya membacanya. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan ke kalian ya. Untuk itu, disimak ya semuanya. Nah, anak-anak, di negara kita yaitu Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan di setiap pulau terdapat berbagai macam suku bangsa. Nah, kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan suku dan apa itu suku bangsa? Sudah tahu? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, suku itu sendiri merupakan ciri khas atau identitas suatu golongan yang mendiami suatu wilayah. Nah, mereka bersama karena memiliki kebersamaan berdasarkan garis keturunannya. Jadi, suku itu merupakan ciri khas. Dan suku bangsa, ada yang tahu apa itu dengan suku bangsa? Oke, suku bangsa itu merupakan identitas suatu bangsa yang diakui oleh orang lain atas dasar apa? Atas dasar ciri khas dari kelompok mereka. Nah, apa saja yang menjadi ciri suku bangsa? Seperti persamaan budaya, agama, perilaku, sifat-sifat fisiologis, dan juga kebersamaan bahasa. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu suku-suku apa aja yang ada di Indonesia? Dan suku apa yang paling terbesar di Indonesia? Atau bahkan kalian sendiri merupakan bagian dari suku tersebut. Oke, suku yang terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dan paling banyak mendiami di Provinsi Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai suku-suku apa aja yang ada di Indonesia. Untuk itu disimak ya. Nah, yang pertama ada di Pulau Jawa, yaitu ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan juga suku Tengger. Kemudian yang kedua ada di Pulau Sumatera, ada suku Minangkabau, ada suku Gayo, suku Melayu, dan juga suku Batak. Nah, kemudian yang ketiga ada di pulau kita sendiri nih. Nah, apa aja sukunya? Yaitu ada suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Tidung. Kemudian yang keempat ada di Pulau Sulawesi. Ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Toli-Toli. Kemudian yang kelima ada di Pulau Papua.
Ada suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Afra. Nah, dari suku-suku tadi terdapat juga keberagaman budaya. Kalian ada yang tahu penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia? Dan apa ada yang bisa menjawab? Ayo angkat tangan. Jadi, keberagaman budaya di Indonesia terjadi karena adanya faktor geografis. Karena letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi atau hubungan dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Nah, dari perdagangan itu masuklah budaya-budaya lain yang kemudian menyatu menjadi bagian dari Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Di gambar pertama ada baju adat dari suku Sunda. Kedua, ada baju adat dari suku Batak. Ketiga, ada baju adat dari suku Bugis. Keempat, ada baju adat dari suku Dayak. Dan kelima, ada baju adat dari suku Papua. Selain baju adat tadi, Indonesia juga memiliki keberagaman budaya di bidang kesenian, seperti seni tari. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Nah, yang pertama ada tari Yapong dari Betawi, kedua ada tari Leleng dari Kalimantan Timur, ketiga ada tari Kipas Pakalena dari Sulawesi, dan keempat ada tari Musyo dari Papua. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangannya. Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu manfaat kita belajar keberagaman suku dan juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih manfaatnya untuk kita? Nah, manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Pertama, yaitu untuk mempererat persaudaraan kita. Kemudian dapat juga dijadikan sumber pengetahuan. Kenapa? Kita bisa belajar banyak tentang suku-suku, tentang kebudayaan. Kita lebih mengenal budaya-budaya apa di tempat-tempat lain, tidak hanya di tempat kita ya. Nah, yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Nah, nasionalisme merupakan rasa cinta terhadap tanah air atau terhadap negeri sendiri. Nah, seperti apa sikap cinta itu? Dengan menghargai suku-suku yang ada, dengan terus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan untuk tetap melestarikan kebudayaan? Dengan cara menerima perbedaan suku, agama, dan juga kebudayaan. Nah, hal seperti ini harus kita mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Contohnya, lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita kan ada teman-teman, ada guru. Nah, untuk itu kita harus bisa menerima perbedaan suku teman kita ya, dengan tetap mau berteman baik, tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi dengan siapapun kita harus berteman agar mempererat persaudaraan di antara kita. Anak-anak, Ibu harap kalian semua sudah paham ya tentang penjelasan tadi. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi, diperhatikan ya dan dicatat.
Nah, anak-anak, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan di rumah ya. Nah, minggu ke depan kita akan bertemu lagi di pelajaran ini. Jadi, waktu untuk mengerjakan ini adalah 1 minggu ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apa ada yang masih ingin bertanya atau masih yang belum paham? Boleh ya, silahkan bertanya. Nah, kalau misalnya semua sudah paham, siapkan ya. Siapkan tasnya, masukkan bukunya ke dalam tas, alat tulisnya semuanya, duduk dengan rapi. Nah, kemudian sebelum kita pulang, kita harus bersyukur dulu ya, karena setiap harinya kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk tetap bisa belajar. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, Ibu harap dengan kita belajar keberagaman suku tadi dan juga keberagaman budaya tadi dapat mempererat persaudaraan kita, lalu menambah wawasan kita tentang suku yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, semuanya duduk dengan rapi, kemudian menundukkan kepalanya dan kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.